Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan kepada kita semua karena telah diberikan kesehatan jasmani dan rohani hingga saat ini. Kepada Ibu Dami SPD MPD selaku dosen Bahasa Indonesia yang saya hormati. Adapun judul materi yang kami bahas yaitu peran dan tanggung jawab front office dalam meningkatkan kenyamanan dan kepuasan tamu di rumah Turi Eko Butiku Hotel Solo. Sebelum kelompok kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Silverius Evandra, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi ini. Selanjutnya Agustina Ella, Melianus Egi, dan Victorinus Devinsan. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasi dari diri saya sendiri. Baik, saya akan memulai menjelaskan dari latar belakang kegiatan. Sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata di Indonesia, Solo sedang dibenahi dalam berbagai sektor. Hal ini antara lain ditandai oleh semakin baiknya pelayanan pariwisata yang ditawarkan, termasuk hotel. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum. Hotel tersebut memberikan nuansa yang alami dan bangunannya bercorak sangat unik, sehingga dapat menarik kunjungan tamu. Pemenuhan kebutuhan, kesenangan, dan kepuasan tamu lebih dioptimalkan. Hotel yang baik adalah hotel yang mendapatkan keuntungan tetapi tetap memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi para tamunya. Baik, selanjutnya objek kegiatan dan strategi pelaksanaan kegiatan. Objek kegiatan berupa praktik kerja lapangan yang dirumuskan sebagai berikut. Bagaimanakah peran dan tanggung jawab front office dalam meningkatkan kenyamanan dan kepuasan tamu di rumah Turi Eko Butiku Hotel Solo. Selain menjalani pekerjaan sebagai petugas kantor depan, strategi yang dipilih adalah observasi dan serta wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten. Praktik itu dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret pada tahun 2013. Hasil kegiatan itu dituangkan dalam laporan dengan judul peran dan tanggung jawab front office dalam meningkatkan kenyamanan dan kepuasan tamu di rumah Turi Eko Butiku di Hotel Solo. Judul itu adalah tugas akhir yang disusun sebagai laporan hasil praktik kerja lapangan di lokasi tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan kegiatan. Yang pertama, untuk mengetahui peran dan tanggung jawab bagian kantor depan dalam meningkatkan kenyamanan dan kepuasan tamu di rumah Turi Eko Butiku Hotel Solo. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui kendala yang dialami bagian kantor depan rumah Turi Eko Butiku Hotel guna meningkatkan kenyamanan dan kepuasan tamu. Selanjutnya, poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Agustina Ella. Kepada Agustina Ella, saya persilahkan. Nama kegiatan. Kegiatan ini berbentuk praktik kerja lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan di bagian kantor depan rumah Turi Eko Butiku Hotel. Secara lebih khusus, praktik kerja lapangan ini dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata. Universitas 11 Maret di hotel yang sama, mahasiswa lain juga melaksanakan kegiatan praktik kerja.
tetapi di bagian-bagian yang berbeda. Mereka bekerja sama, tetapi mereka membuat laporan masing-masing secara individual. Lokasi kegiatan. Rumah Turi Eco BTQ Hotel yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan beralamat di Jalan Sri Gading 2/12, Mangkubumen, Solo. Hotel tersebut terletak di kawasan tengah kota yang sangat strategis dan mudah dijangkau oleh pengunjung dari berbagai arah. Hotel itu dapat dicapai hanya dalam waktu 20 menit dari Bandara Internasional Adi Sumarmo dan beberapa menit dari stasiun balapan. Tempat-tempat wisata dan pusat perbelanjaan mudah diakses, sehingga pengunjung tidak mengalami kesulitan untuk menikmati kota Solo. Waktu kegiatan. Kegiatan praktik kerja lapangan ini dilaksanakan dari Februari sampai dengan Maret 2013. Waktu masuk kerja diatur sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pimpinan. Pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan ini adalah Agus Widodo, mahasiswa program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata, Universitas 11 Maret. Mahasiswa yang bersangkutan menyatu dengan karyawan-karyawan di tempat praktik kerja. Bagian front office di rumah Turi. Kantor depan atau front office adalah bagian yang bertanggung jawab dalam penjualan kamar hotel lebih baik melalui pemesanan atau reservasi sebelumnya maupun tanpa pemesanan. Dilanjutkan dengan pendaftaran atau registration dan menunjukkan arah ke kamar, room assignment bagi tamu. Kantor depan langsung berhubungan dengan tamu-tamu yang datang ke hotel. Oleh karena itu, kantor depan selalu terletak di bagian depan hotel sebagai tempat penerimaan tamu. Peran dan tanggung jawab front office di rumah Turi. Kantor depan merupakan tempat sejumlah resepsionis bekerja. Mereka bertugas melayani tamu baik dalam check-in maupun check-out dan mengerjakan hal-hal yang terkait dengan tamu. Adapun ruang lingkup, kegiatan kantor depan meliputi pemesanan kamar, penerimaan tamu, penanganan surat dan informasi, pelayanan telepon, pembayaran rekening hotel, penanganan barang bawaan tamu, pelayanan guest relation officer, pelayanan business center, dan pelayanan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Selanjutnya, ini semua menunjukkan peran dan tanggung jawab kantor depan. 1. Pesanan kamar, room reservation. 2. Penerimaan tamu, reception. 3. Penanganan surat dan informasi, mails dan information. 4. Pelayanan telepon service. 5. Pembayaran rekening hotel, front office, catering. 6. Penanganan barang bawaan tamu, uniform service. 7. Pelayanan guest relation officer atau GRO. Bagian ini bertugas menemui tamu. 8. Pelayanan business center. 9. Pelayanan lain-lain outer service. Selanjutnya, strategi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan kantor depan di rumah Turi yang dikerjakan sehari-hari saat praktik kerja meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Menjual akomodasi hotel. 2. Menyambut dan mendaftar tamu-tamu yang akan check-in. 3. Melayani pemesanan kamar. 4. Memantau perkembangan situasi kamar, room status secara akurat. 5. Menyiapkan berkas-berkas pembayaran tamu, US bill. 6. Menangani surat yang masuk dan keluar hotel. 7. Melayani dan memberikan informasi. 8. Melayani, menampung dan menyelesaikan keluhan tamu. 9. Melayani penitipan barang-barang berharga. 10. Melaksanakan kerjasama yang baik dengan departemen lainnya untuk kelancaran. Dalam menjalankan tugas, mahasiswa seperti petugas lain di kantor depan
harus memahami 5 kategori kualitas jasa di rumah turi. Kelima kategori itu adalah 1. Tangibility, 2. Reliability, 3. Empathy, 4. Assurance, 5. Responsiveness. Kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Dalam meningkatkan kenyamanan dan kepuasan bagi tamu, petugas resepsionis yang merupakan bagian dari kantor depan menghadapi kendala-kendala yang berupa keluhan dari tamu. Tamu adalah komponen terpenting dalam usaha perhotelan. Untuk itu, seorang resepsionis sebaiknya mengenal berbagai karakteristik atau sifat-sifat tamu seperti kebiasaan tamu, tingkah laku, sikap, dan lainnya. Berbagai kendala dihadapi oleh petugas, baik kendala yang bersifat eksternal maupun kendala yang bersifat internal. 1. Kendala eksternal maksudnya. Kendala-kendala eksternal yang dialami oleh kantor depan dari keluhan tamu adalah sebagai berikut. 1. Keluhan atas fasilitas. 2. Keluhan atas pelayanan. 3. Keluhan atas keinginan yang tidak terpenuhi. 4. Keluhan atas produk yang diterima. 5. Keluhan atas ketidakcakapan orang yang melayani. Langkah-langkah yang ditempuh bagian kantor depan rumah turi dalam menangani kendala-kendala keluhan tamu adalah sebagai berikut. 1. Meminta maaf. 2. Mendengarkan keluhan tamu. 3. Menerima keluhan tamu dengan tenang. 4. Menanggapi keluhan tamu. Selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya, Egi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Devin. Selanjutnya, kendala internal. Kendala-kendala internal yang dialami oleh kantor depan dari karyawan hotel adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya komunikasi antar petugas. Yang kedua, sifat arogan yang timbul pada setiap petugas hotel. Yang ketiga, kurangnya rasa tanggung jawab. Yang keempat, minimnya pengetahuan tentang bahasa Inggris. Langkah-langkah penanganan kendala internal yang dihadapi oleh petugas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan mengadakan briefing sebelum melakukan pekerjaan pada waktu pergantian shift. Yang kedua, petugas selalu membaca logbook setiap akan terjadi pergantian shift supaya yang bersangkutan mengetahui apa yang terjadi pada shift sebelumnya. Yang ketiga, petugas meningkatkan rasa saling percaya dan melakukan kerjasama yang baik. Yang keempat, pihak manajemen mengadakan kursus bahasa Inggris seminggu sekali bagi petugas yang terkait. Baik, slide selanjutnya, penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Dari pelaksanaan kegiatan praktik kerja di rumah turi Eko Betikwe Hotel dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, semua kegiatan front office atau kantor depan berhubungan dengan tamu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, kantor depan rumah turi Eko Betikwe Hotel mempunyai peran dan tanggung jawab yang penting dalam memberikan pelayanan yang baik kepada tamu untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan. Yang ketiga, mahasiswa yang melakukan praktik kerja dapat berbagi peran yang tanggung jawab seperti yang dimaksud. Yang keempat, petugas di kantor depan harus mempunyai kriteria sebagai berikut: memiliki pengetahuan yang cukup tentang kondisi dan fasilitas hotel, ramah dan sopan dalam melayani tamu, berkepribadian yang baik, mempunyai loyalitas dan disiplin yang tinggi, bersikap efisien dalam melakukan tindakan jujur dan melaksanakan tugasnya, mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Yang kelima, kendala-kendala yang dialami oleh kantor depan dalam meningkatkan kenyamanan dan kepuasan tamu di rumah turi dapat digolongkan menjadi kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal berkaitan dengan keluhan-keluhan dari tamu yang menginap, dan kendala internal berkaitan dengan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh petugas. Yang kedua, saran. Perkembangan hotel di Solo sangat pesat sehingga persaingan dalam mencari tamu akan terasa berat. Untuk menjadi hotel yang lebih baik lagi, penulis mengajukan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan masukan kepada manajemen rumah turi Eko Betikwe Hotel demi terciptanya kenyamanan dan kepuasan bagi tamu. Adapun saran-saran itu adalah: yang pertama, perlu dilakukan training ke hotel lain bagi karyawan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, perlu meningkatkan pelayanan dalam berfasilitas kamar dan fasilitas hotel lainnya untuk mengurangi keluhan tamu. Yang ketiga, perlu meningkatkan koordinasi antar shift dalam satu departemen dan shift antar departemen agar pelayanan yang diberikan berkesinambungan sehingga segala kebutuhan tamu tetap terlaksana dan terpenuhi. Yang keempat, perlu dilaksanakan kursus bahasa Inggris bagi karyawan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
Selanjutnya, sesi tanya jawab. Pertanyaan kami batasi hanya ada 4 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan kepada kami. Demikianlah presentasi sesi tanya jawab yang telah kami lakukan. Saya sebagai moderator yang mewakili rekan kelompok saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dengan begitu, presentasi kami tutup dan kami ucapkan terima kasih.